So, all right. Good morning, everyone. Good morning, Morning, Miss. Miss. Morning, Good Miss. Morning, morning. Miss. Morning. Morning, Miss. How are you? I'm I'm fine. fine, Thank thank I'm you, you. Miss. I'm I'm fine. And fine. you? And you? Okay. Uh, I am not really good. That's why if you notice, oh, sorry, I haven't opened my camera yet. Forgive me. Uh, well, the reason why I am at home now because I think I have cough, a little bit cough, so that's why um, I'm a little bit worried to come to school because I work in team, so that's why I need to recover my cough and also my influenza first. But it's very great to see you again here, and of course to begin the new lesson. So thank you anyway. All right. Anyway, everyone, I need to inform you as well that this meeting is recorded. So I think you need to consider your behavior or regarding your question maybe or regarding your joke. So yeah. All right, that's gonna be okay, but feel free to ask me if you don't understand my material. Feel free to interrupt me if you think that my speaking is too fast, so I can make it slower. But the main idea why I invite you for Google Meet today is um, I would like to begin this chapter, I mean the new KD or the new basic competence for you. Uh, that new KD is about the narrative text. So I'd like to, or anyway, as usual, I would like to open the uh, kind of short talk or small talk or kind of question and answer session in the middle of the meeting. So be ready to unmute your speaker. Now, let me show you the presentation first. There you go. Now, what do you see on your screen? PPT, Miss. Yes. Here you go. So, what is the title? Narrative text. Yes, excellent. All right. So as you can see here, the title is about narrative text, and I put a phrase in the bracket, namely a short story. All right. Maybe you are a little bit curious about why do we need to learn a narrative text again? Well, you already studied this in grade 10th, right? But let me show you why. All right, so basically, our material today is about an introduction to the chapter. So maybe you still have time to chill out for a week, at least for my lesson. And here you go. What you will find here. The first one, of course, you will get comparing targets. I mean, uh, you learned about the narrative text when you were in grade 10th, and then you learned this again today. And then what are the difference? And then you will find out here. And then the second one is uh, you will find the correlation between learning narrative text and also the position of English as an international language. And of course, by the end of this meeting, you will have preparation in learning short story. Now, let's continue. Okay, here are the statements of the basic competence that you have in grade 10th and also in grade 11.
So let's read this for a while. Please take your time to read the slide. Silahkan baca dulu basic kompetensinya, lalu temukan perbedaannya, and then open your mic, mention your name and your class. Finish? Okay. Now my question is, what is the difference between basic competence in grade 10 and the basic competence in grade 11 while you remain learning narrative text? Please open your mic and mention your name and your class and tell me your answer. Aku, Miss. Your name and your class, please. Siti Habibah, kelas 11 MIPA 1. Okay, wait a moment. I need to make note. Siti Habibah, 11, Science 1. Okay, so Siti Habibah, what is the difference? Yang membedakan itu adalah jenis ceritanya. Okay, in grade 10. Sosial dari legenda rakyat atau cerita yang sederhana. Tapi kalau kelas 11 ini kita menganalisisnya itu tentang cerita pendek, Miss. Okay, good job. You're right. Thank you, Siti Habibah. You get 10 additional point bonus. Thank you so much. You are right. Jadi fokusnya, sorry, I need to switch that between bahasa and also English so you will get the concept of the idea. Okay, di kelas 10 kalian tuh basically objek naratif teksnya adalah legenda rakyat dan sederhana, like Siti Habibah told us. But in grade 11, you will learn about short story. If you are curious, so are they different? I mean, apakah legenda rakyat ini berbeda dengan cerita pendek? A little bit. Sedikit aja perbedaannya. Well, kalau dibilang legenda rakyat juga kan pendek-pendek, Miss. Yes, it is. Tapi dia punya nuansa culture dari local culture yang begitu kuat. Sementara ketika kita bicara cerita pendek saja, tidak terpaku sama legenda rakyat, maka yang kita angkat adalah cerita pendek yang bisa jadi lebih modern. Contoh, ketika kalian buka short story di Wattpad, so you are reading cerita pendek or you are reading a short story, not a folk tale or not a folklore. When you are reading a fan fiction, yang saya maksud dengan fan fiction adalah ketika kalian membaca, kalian tahu Iron Man? Cerita Iron Man? Do you know that? Yes, I know, Miss. Okay, what's your name? Kayla. From? 11 MIPA 3, Miss. Alright. So, Kayla, do you mind to tell us a little bit about Iron Man's story? In English, Miss? Yes, if you can. Um, Or you can mix them. Okay. So, ada satu orang, this man, There's one man. one man, and she is a literally rich people. Yes. And she is smart. Mm-hmm. So he is menggunakan kepintaran dan kekayaannya untuk membuat he uses his asset, alat yang to create a sophisticated tool. Yang sangat canggih untuk membantu sophisticated tool.
Membantu banyak Membantu, orang, what is Miss. membantu in English, Kayla? Helping everyone. Yes. So helping everyone. Uh-huh. All right. If I can ask you, who is the main character in Iron Man? I forget, Miss. It's okay, but yeah, I mean, the Iron Man itself, right? What, Miss? The Iron Man itself, right? The main character. Hello, Kayla. Yeah, Miss. Is the main character the Iron Man itself? Nggak ngerti, Miss. Apakah karakter utamanya adalah si Iron Man itu sendiri? In the Marvel, yes. No. In Yeah. the Iron Man film, yeah, he is. But in the Marvel film, she's not. Oh, sure. Yes, that's very great opinion. Thank you so much, Kayla, for giving your opinion. Yeah. All right. Yes. So everyone, yes, Iron Man is part of the short story if that is not written in a comic form. Kalau tulisannya nggak dikemas dalam bentuk komik, maka itu jadi bagian dari cerita pendek. Di mana kita bisa temukan Iron Man yang dalam bentuk cerita pendek? Actually, today you can find it di fanfiction.org kalau nggak salah atau .net gitu. Tapi sayangnya tokoh utamanya bukan lagi Iron Man. Everybody can modify the story. Dan itu tidak melanggar copyright. Alright, so apa sih yang dimaksud dengan fanfiction seperti yang tadi saya seperti yang tadi saya kemukakan? Tadi saya sengaja meminta Kayla bercerita sedikit aja mengenai Iron Man, karena di dalam Iron Man itu diantaranya Iron Man itu kan punya istri ya. Nah, kalau kalian ingin memodifikasi tokoh istrinya menjadi tokoh utamanya, maka kalian sudah bermain, ada yang namanya bermain di ranahnya fanfiction. Fanfiction adalah sebuah karya fiksi yang ditulis oleh fans dari buku atau film tertentu. Dan itu ketika dimodifikasi, maka dia ngefansnya tuh sama apanya? Apa sama backgroundnya? Atau sama tokohnya? Dan tokohnya itu nggak terpaku sama tokoh utamanya aja, tapi bisa jadi tokoh pemeran pendamping gitu ya, pelengkap gitu, tapi kalian jadikan tokoh utama. Later on, I will share about this further, but for now, I would like to continue for a while. Jadi, untuk kelas 11, kalian akan fokus dengan short story saja. Dan short story-nya itu bisa dari negara apapun. Bisa dari culture apapun, gitu ya. Dan karena fokusnya tidak lagi legenda rakyat, maka don't choose a folk tale or a folklore, but remember, you need to remain on the topic of a short story. All right. Now I would like to continue. Here are the useful keywords to explore if you would like to find another or if you want to explore another content of short story. Kalau di kelas 10, you will use the folk tale or the folklore or the fable maybe. Jadinya bisa pakai kata kunci yang ini, yang di sebelah kiri. But here in grade 11, you can use these keywords. Bisa pakai kata kunci short story saja, bisa short story from different culture, atau short story from different countries, atau short story for teens, atau short story for teenagers. Jadi nanti kalian perlu menggunakan lagi keywords ini. Okay? The next one. We go on to the next part of this presentation, namely English as an international language.
Saat ini ketika kalian mempelajari bahasa Inggris, the position of English is not again as a foreign language, not again as a second language, but as an international language. Lalu perbedaannya apa? Okay, now here I have the first question. Why do you have to learn English? Alasannya kenapa kalian perlu mempelajari bahasa Inggris adalah karena jawabannya bahasa Inggris sebagai international language. Dan dampaknya apa? Ketika bahasa Inggris digunakan sebagai international language, maka itu artinya kalian menggunakan bahasa Inggris itu harapannya adalah untuk berkolaborasi atau berkompetisi atau berkomunikasi dengan seluruh masyarakat yang ada di dunia. Karena sekarang zamannya sudah berubah ya, tidak lagi national tapi international. So, begitu juga kaitannya dengan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan kerja atau bisnis, ekonomi itu sudah memasuki ekonomi global, maka kebutuhannya adalah bahasa Inggris ini diharapkan dapat menjadi bahasa yang menjembatani kalian dengan orang-orang dari tempat-tempat yang berbeda yang ada di dunia. Oke. Lalu kaitannya apa dengan kita belajar narrative text? Ketika kalian belajar narrative text, terutama short story yang sekarang kalian mau pelajarin adalah dengan membaca short story dari different culture, dari different countries, you will get another exposure from different habit, from different culture, from different countries. Ketika kalian baca short story dari beda negara, beda budaya, kalian tuh otomatis akan terpapar atau kalian akan jadi tahu kebudayaan dari negara lain itu apa, langsung atau tidak langsung. Ketika kalian sudah mengetahui, lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti di kehidupan sehari-hari adalah you are able to respect your local culture and you are able to respect people from different cultures or from different countries around the world. Gitu. Ketika kalian udah tahu perbedaan budaya-budaya yang secara tidak langsung kalian baca dari narrative text, maka kalian juga dapat lebih menghargai budaya lokal yang kalian miliki. Kalian juga dapat lebih menghormati orang lain yang punya kebiasaan yang berbeda. Dalam hal ini adalah culture yang berbeda, dari country yang berbeda. Jadi kalian nggak saling menghakimi. Harapannya begitu. Okay? The next one is, now you are in the preparation and learning short story. Jadi, mapel ini, di KD ini, kalian akan punya project work together with your friends. Jadi, kalian kerjanya nggak lagi individu, but you need to collaborate one each other. Okay? Caranya adalah, ini submission yang pertama ya. The first one, dari satu kelas, one class is divided into 8 groups. Jadi dalam satu kelas, kalian harus ada paling tidak ini tuh ya nak, paling tidak 8 kelompok. Dari 8 kelompok itu, satu kelompok masing-masing memilih satu cerita pendek. Cerita pendeknya dari mana, Miss? Silahkan kalian sepakati sendiri per satu tim itu. Dan pastikan kalian menggunakan keywords yang saya sarankan, atau mungkin kalian bisa menggunakan sumber dari referensi yang lain yang mungkin kalian tidak dapatkan dari keywords yang saya punya. And then setelah kalian memilih satu cerita pendek, and then you have to report your short story to me. Dalam bentuk apa? In PDF file. Or maybe if you want to share me a document,
I mean in the docs file, that's gonna be okay. Tolong ini di-share dulu di Classroom. Nanti saya akan bagikan slotnya, slot langkah reporting your short story to your teacher, gitu ya. Dengan cara beri penanda dari si short story itu. Jadi misalnya paragraf 1 sampai 3 itu bagiannya Jessica, paragraf 3 sampai paragraf 5 misalnya bagiannya Anta misalnya, dan seterusnya. Itu tolong dikasih tanda. Oke. Sekaligus juga kasih tahu itu timnya siapa-siapa aja. And then the second one is you have to prepare. Ini saya tulis sengaja 2 dulu untuk warning. Tapi yang kalian siapkan pertama-tama adalah video nomor 1 dulu nih. The first video. What is the first video about? Your video must contain a storytelling of your part. Tadi kan si short story itu udah dibagi-bagi ya sama kalian. And then that's gonna be up to you. Nanti terserah kalian nanti kalian menampilkannya bagaimana. Apakah mau dihafalkan, lalu diperagakan, atau diresume dan diperagakan. That's gonna be up to you. Jadi isi videonya itu adalah video storytelling. Bukan story reading ya nak ya, awas nih. Storytelling, bukan story reading. Saya bilang, tekankan sekali lagi. Kenapa? Karena kalau story reading, kalian nggak bisa pakai gesture. Gesture-nya harus main di situ. Seperti kalian dongeng ke orang-orang. Itu kan pakai gesture. Once upon a time, there was a little girl came to the forest. Gitu kan? Alright. Jadinya pakai gesture, tetap pakai gesture. Nggak sambil baca, karena saya bisa lihat dari matanya nanti saat rekaman. Nah, rekaman-rekaman itu nanti dikumpulkan di 1 orang. Gitu ya. Untuk diedit, untuk dijadikan 1. Gitu. Di dalam 1 kelompok itu. Kita masuk fokus ke video yang pertama dulu. Untuk video yang kedua, contains of analysis. Jadinya nanti ada struktur-struktur analisis yang akan saya terangkan di minggu berikutnya, entah minggu depan atau 2 minggu kemudian, bergantung isi kontennya nanti kayak gimana perkembangannya. Jadinya untuk analisis nanti akan saya terangkan selanjutnya. Kita masih fokus ke yang pertama dulu, video storytelling, berkelompok. Kalau udah jadi, kumpulkan, upload your video on YouTube. Videonya di-upload di YouTube. Kemudian, kumpulkan linknya. Linknya ya, bukan videonya. Jadi, saya nggak mau itu videonya diunggah ke Drive. Saya nggak mau. Unggahnya ke YouTube. Upload your video on YouTube. And submit the link in the classroom. Oke, dan sekaligus juga tolong pakai hashtag English Club ya. Ini ikut promosi memang, saya terang-terangan. Jadinya tolong pakai tag English Club. Upload your video on YouTube yang isinya storytelling. Linknya dimasukin ke Classroom. Nanti saya juga bikin section pengumpulannya. Kemudian tulis anggota-anggota tim di description yang ada di YouTube. Nulis lagi di Classroom juga boleh. Ngumpulinnya 1 orang aja. Nggak perlu semuanya ngumpulin. Gitu ya. The next one is, kalau video yang pertama itu udah jadi, nanti linknya akan saya tukar ke teman lain yang udah selesai. Jadi kalau selesainya duluan ya duluan gitu. Jadi nggak nunggu yang misalnya kalian janjian sama tim mana baru tukeran, nggak. Tapi beneran yang udah selesai ya saya kasih duluan gitu. Oke? Jadi
nanti first video itu saya yang kasih linknya ke grup yang lainnya. Oke. Habis itu kalian perlu meng-compare short story milik kalian sendiri yang ada di video dengan short story yang teman kalian bikin. Oke. Caranya nanti pakai apa? Alat menganalisisnya kan nanti saya kasih lagi tuh di minggu depan atau 2 minggu mendatang. Kemudian, show your analysis as a team in an analysis video. Jadi kalian bikin video lagi habisan itu. Habis itu kalian bikin video lagi tapi isinya analisis. Jadi misalnya Lita ngomongin tentang intrinsik, tentang background-nya doang, tentang setting misalnya. Terus Jessica ngomongin bagian karakternya doang gitu. Sambil kalian nonton video temennya. Kalian pernah lihat video ini nggak? Video yang kayak komentarin gitu loh. Reaction bukan, Miss? Yes, something like that. Yes, reaction. Jadi kalian tuh nanti, saya sih membayangkannya tuh kalian nanti bikin analisis video tuh kayak bikin reaction. Tapi di reaction itu kalian perlu menunjukkan video temennya sama video kalian gitu. Kebayang nggak, Nak? Atau kalau misalnya sulit, nanti kita bisa diskusikan lagi lewat WhatsApp group. Nanti kita akan temukan solusi yang lainnya. Gitu ya. Feel free to chat me in the WhatsApp group. Please jangan japri, please. Kenapa kalau japri itu agak-agak gimana ya? Maksudnya ketika sayanya slow response, itu saya nggak ada yang nolongin. Maksudnya karena bisa jadi teman yang lain tuh tahu jawabannya dan bisa bantu saya gitu. Kayak gitu. Jadinya please share everything to your group. Avoid japri. Kurangi japrinya karena saya sengaja bikin grup itu emang supaya kalian juga berinteraksi satu sama lain. Alright, now let's go back here. Kalau udah jadi videonya, you have to upload your analysis video on YouTube. Di-upload lagi tuh si video yang kedua ke YouTube. Abis itu kumpulkan lagi linknya di Classroom. Dan seperti yang pertama, you have to write your team members in the description. And also, kalau misalnya mau nulisin di Classroom juga membernya siapa-siapa aja juga boleh. Dan ini juga dikumpulkan satu video saja lewat satu orang. Nanti nilainya bisa buat semuanya. Begitu. And then, ini saya punya satu contoh short story for teens. Saya dapat dari bombmagazine.org. Short story-nya bisa diakses secara bebas. Judulnya adalah The Zero Matter Diving Team by Jim Shepard. Ini bagus banget saya sih ngelihatnya. Adrenalinnya berasa karena settingnya itu dari Chernobyl. Tahu Chernobyl? Anyone knows Chernobyl? Nggak tahu, Miss. Okay, Kayla doesn't know that. Ada yang tahu nggak Chernobyl tuh tempat apa? Mungkin dari pernah baca. Bekas nuklir, Miss. Yes, what's your name? Raffi. Okay, Raffi, can you tell your friends about what happened to Chernobyl? Raffi 11 IPA 1 ya, Nak ya? Iya, Bu. Ya, Miss. Oke. Depannya tuh apa? Muhammad Raffi nggak, Nak? Enggak, Muhammadnya Raffi aja. Oh, Raffinya aja. Oke. Raffi, could you please tell your class about what happened in Chernobyl? Jadi Indonesia aja, Miss. Kalau bisa mix dong. Mix, oke. Aduh, agak grogi. It's okay. Jadi Chernobyl disaster is kecelakaan reaktor nuklir gitu di mana ya? Kalau nggak salah tuh di Rusia. Yes, Rusia. you're right. Ya. Rusia ya kalau nggak salah tahun 90-an.
Jadi ya di situ tuh apa namanya, kayak ruangan areanya itu terlarang karena ada radiasinya. Yes, you're right. Okay, good knowledge, Raffi. Thank you so much. Terima Yeah, kasih you're banyak welcome. sudah berbagi, Raffi. Yes, tadi tuh kenapa sih saya perlu nanya Chernobyl dulu? Begini, nak. Kelak kalian tuh akan punya yang namanya AKM, analisis kemampuan minimum or something like that, semacam ujian pengganti UN. Yang perlu kita bersama tingkatkan adalah memang dari segi literasi. Dan literasinya itu cenderung ke namanya extensive reading. Apa tuh Miss extensive reading? Bingung kan ya? Kalau dulu ketika UN, anak-anak tuh cenderung diajarkan kayak what is the title of this text gitu kan. Terus kayak cuma ditanyain intrinsic value-nya kalau dari naratif. Jadi kayak nanya what is the setting, who are the characters, cuma kayak gitu-gitulah seputar itu. Mentok-mentoknya cuma ditanya what is the moral value, kayak gitu. Tapi nanti di analisis kemampuan minimum itu, you have to be ready to relate your experience with text experience. Sama seperti apa yang Raffi lakukan. Jadi ketika saya bilang, oh, The Zero Matter Diving Team by James Shepard is a short story that has a background in Chernobyl, for example, like that. Contohnya, ini pembukaannya kan kayak gitu tuh. Oh, jadi ketika dengar Chernobyl, kalian tuh udah langsung cari tahu, oh Chernobyl ini tempat apa? Kenapa dia diangkat menjadi latar belakang short story? Itu yang disebut dengan extensive reading. How good you are in relating the text with another text. Another text itu yang mana? Ya pengetahuanmu, yang dulu kamu pernah belajar, dulu kamu pernah baca, gitu. Okay, so I think that's the end of my lesson. Now I open for a question and answer session before I finally give you a little task. I mean, yeah, you know, a beginning task for this narrative text. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Feel free to ask me right now. Silakan tanya saya sekarang. Or if you are a little bit shy, and then maybe you can ask me through the chat column. Silakan. No? Oke. Kalau tidak ada, saya butuh sedikit review mengenai apa yang kalian lakukan. Oke, let's say di kelasmu ada sekitar 34 orang. Let's say dalam satu kelas ada 34 orang. Pertanyaan pertama, ada berapa kelompok yang harus kalian buat dalam satu kelas? 8. Oke, saya melihat di sini ada Indah. Indah dulu tadi yang duluan ngebuka. Indah, ada berapa Indah? Ada 8, Mi. Oke, good job. Indah saya kelas berapa Indah? Kelas 11 IPA 4. Oke. Science 4, oke. Nah, berarti katakanlah dari 34 siswa itu, 34 siswa kan jadi 8 kelompok maksudnya. Berarti satu kelompok isinya ada berapa, Nak? 4 atau 4. Oke, wait everybody. I am still asking Indah. Indah, jadi ada berapa? Ada yang 5 loh, Miss. Yes, it's okay. Good job. Thank you, Indah. And then after that, thank you. Saya mau beralih lagi ke anak-anak yang lain yang siap juga menjawab. Yes. So and then setelah ini kalian perlu
membuat kelompok ya, of course. Kalian perlu membuat kelompok dan tolong kumpulkan nama-nama kelompoknya lewat grup WA kelas. Oke? Tuliskan nama kalian kelompok 1, 2, 3, terserah deh itu di manage. Saya akan memonitor perkembangan kelompok itu. And then saya akan bikin section di classroom untuk apa? Langkah selanjutnya setelah kalian membentuk kelompok, kalian perlu ngapain satu kelompok itu? Membuat video. Membuat video. Bukan? Mencari April? Laporkan ceritanya ke penulis, terus dibikin dari file. yang Ini siapa yang jawab ya? Choose one. Story, Miss. berdiskusi untuk mencari cerita. Iya. Choose a story, Miss. Yes, Kayla, you're right. Ya, betul Kayla. Tugas selanjutnya adalah kalian pilih satu cerita. Short story tapi ya, jangan, meskipun short story juga memang masih agak panjang kalau saya lihat, tapi nggak sepanjang kayak novel atau book. Kalau dalam bahasa Inggris, short story itu masih agak panjang. And then, pertanyaannya, storiesnya boleh dari Indonesia nggak? Of course, Miss. Yes, but it is supposed to be written in English ya, walaupun dari Indonesia tapi tetap harus ditulis dalam bahasa Inggris because we are learning English. And then kalau misalnya short story-nya dari Japan, dari Japan boleh nggak? Boleh. Miss. Boleh. So from many countries. Okay, sebentar. Okay, you're right. And then kalau udah kalian tentuin, kalian itu short story harus diapain? Dilaporin, Miss, dalam bentuk PDF. Yes, you're right. Itu Siti Habibah nggak sih? Suaranya Siti Habibah nggak? Iya, aku tidak bisa. Oke. Yes, you're right, Bibah. Saya kasih additional. Tadi juga Kayla saya kasih additional. Oke. Betul sekali, Bibah. Nantinya dilaporin ke saya, dikumpulin ya. Tapi dikumpulinnya harus ada garis-garis, maksudnya ada batasan-batasan gitu. Jadi ini bagiannya siapa, ini bagiannya siapa, ini bagiannya siapa. Oke. Saya akan beri kalian waktu sekitaran 2 minggu mungkin untuk membuat video ini. Setelah 2 minggu, saya harapkan semoga videonya sudah jadi dan diupload ke YouTube. Jadi linknya udah bisa saya tonton. Udah bisa saya klik lalu saya tonton. Alright, so everyone, I think that's all from me today. Oh ya, hati-hati ketika memilih short story from teenagers. Kenapa? Karena frankly speaking, basically kalau latar belakangnya atau kebanyakan misalnya, nggak kebanyakan sih, tapi biasanya kalau latar belakangnya western, itu walaupun dia teenagers, tapi dia sudah ada seperti adegan-adegan 17 tahun ke atas, you know. Sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya tidak terlalu khawatir untuk itu, because that's your knowledge as well. Maksudnya, karena itu bagian dari sastra, juga saya tidak terlalu melarang karena itu kan masih bentuknya literatur ya, jadi itu pengetahuan kalian juga, meskipun kalian juga harus punya filter mana yang bisa diikutin, mana yang enggak, karena kalian juga sudah memasuki usia dewasa gitu, usia dewasa awal tepatnya. Jadi personally sih saya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian punya teks yang bersih, maksudnya bersih tuh nggak ada yang apa ya, yang aneh-aneh gitu, maksudnya aneh-aneh bahasanya atau, contoh kayak, you know, kayak kissing or having a nightstand or you know something like that. Please avoid that, karena lingkupnya adalah kita ada di high school dan di Indonesia, di Cirebon pula. Jadinya mohon hindari yang konten seperti itu, gitu ya. Alright, so everyone, sebelum meninggalkan meeting ini, mungkin kalian bingung kenapa kali ini saya nggak kasih, nggak kasih kayak Google Meet
presensi atau apa, karena saya mau take a picture aja together with you for several times. Jadi untuk kalian yang bertahan sampai akhir, so that's good. The benefit will be yours. Alright, so saya mau ambil foto dulu. Wait a moment. Alright, so this is the first one. Wait. So everyone, thank you so much for joining my class this afternoon, and the class is dismissed. Feel free to leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, Miss. Bye. Yeah. Miss. No.